kasih dong kayak konten-konten kamu gitu loh. Coba Apa gini. pertanyaannya? Pertanyaan dari isi hati kamu aja gimana? Oke, dari dia. Aku mau nanya sesuatu apa ya? Hmm, Oke, waktu habis. Wajar kalau kamu sering dimarahin soalnya kamu lama. Nanya aja Apa sih bingung. apa Triple sih yang X. membuat seseorang laki-laki itu yang tulus, sayang dan cinta lalu dia pudar sehingga kabur? Coba menurutmu apa? Ngerasa jengah dan tidak dihargai. Sesimpel itu kah? Ya, itu jelas. Karena ngerasa sering diabaikan, bisa banyak hal ya. Thank you Triple X. Yang pertama, perempuan itu sibuk dengan dunianya sendiri. Yang kedua, ya kan, dia sibuk dengan semua urusannya dan tidak pedulikan suaminya. Yang ketiga, si suami udah jengah. Yang keempat, karena paling dasar ini adalah tidak merasa dihargai sebagai seorang laki-laki. Tidak merasa ada dan tidak merasa hadir di rumah itu. Gitu. Jadi akhirnya, ya sudah, akhirnya dia bisa mencari perempuan lain, bisa merasa luntur perasaannya, bisa tidak cinta lagi. Karena kalau menurutku perihal fisik bisa berubah, ya kan? Fisik bisa berubah, bisa mengkerut, thank you Kak Triple X. Terus bisa hati bisa bosen, tapi kalau treatment itu bisa mencukupi rasa laki-laki ini dihargai, ya kan? Pasti laki-laki akan tetap tinggal. Karena kalau dipikir-pikir memang benar ya Kak Arya. Tadi saya sempat bahas perempuan zaman sekarang ini kalau mau ngelayanin laki-laki kudu ada duitnya dulu baru dilayanin. Betul banget, betul. Betul kan? Betul Padahal banget. sebenarnya dia dinikahin sebagai istri adalah untuk menemani suaminya ya kan di kala susah maupun sedih. Karena kalian nih menjadi teman hidup. Tapi kalau di saat lakinya nggak ada duit bukan jadi teman hidup tapi teman ribut. Jadi bukan teman hidup seumur hidup, jadi temennya teman ribut seumur hidup. Betul banget. Yang Thank masuk you, Kak akal Ayu. banget. Mm-mm. Jadi kayak ibaratnya, ya bagaimana gue mau ngelayanin lo? Ibaratnya gitu wanita Iya. gitu ya. Ya uang lu aja semua nggak dikasih ke gue semuanya. Ya lu cuman segini doang atau apalah. Padahal nggak ke situ ya. Padahal ya. Mm-mm. Padahal Ketika nggak ke dia, situ. dia dia masih tanggung jawab aja, mau nafkahi aja dan ngasihnya itu udah cukup. Mm-mm. Ibaratnya kalau diomong gitu malah jadi kayak jadi males gitu ya. Iya, Kayak gitu betul. sih. Gitu. Biasa Iya, gitu. Cuman betul. dia berarti ibarat kata wanita tersebut itu hanya melihat segi itunya aja, tapi dia nggak bisa melihat oh gue istri apapun Nah, itu tidak ya, memposisikan diri sebagai ya istri gitu. apapun dia yang kasih tetap gue harus melayani gitu. Ah, Gue istri. betul. Betul sih. Nah, akhirnya kalau kita berpikir nih, ya kan, berarti laki-laki lebih baik ngecer dong. Setuju nggak sih ngecer di luar sana? Apa bedanya kalau misalnya istri mau melayani suami karena ada duitnya? Di luar sana pun kalau ada duitnya juga dilayani, kan gitu ya? Bedanya adalah kalau misalnya yang di sana udah selesai tugasnya, dibayar selesai. Kalau istri ya kan kadang-kadang nggak mau ngejalanin tugas tiap bulan masih minta duit. Nah, sekarang aku mau lagi pertanyaan kedua. Ini bukan pertanyaan tentang aku ya. Ini bukan tentang aku. Ini bukan tentang aku ya. Ini bukan Heeh. tentang. Iya, Ci. Heeh. Ada faktorkah ketika seorang laki-laki itu berselingkuh? Aku mau nanya. Faktor apakah yang membuat laki-laki itu berselingkuh? Nanti aku Tuduh. bertanya cewek. Nanti ada lagi. Apa yang membuat seorang laki-laki itu bisa selingkuh, tapi selingkuhannya itu nggak cantik daripada yang di rumah? Apa tuh ceritanya? Kenapa itu bisa terjadi? Kan ada tuh berita-berita, Itu masih kok nyambung sama pelakornya yang lebih, tadi. kok pelakornya nggak secakep istrinya gitu kan? Kok begitu? Itu apa tuh? Kenapa tuh? Coba aku Iya. mau tahu. Ya itu, ini masih nyambung sama yang tadi. Karena kadang-kadang Oh, laki-laki itu ya berselingkuh gitu. Dia bukan karena
perempuan ini tidak menyadari kalau misalnya dia selalu laki-laki ini berselingkuh, dia selalu menilainya, apa aku kurang cantik ya, apa aku kurang yahut ya, apa aku kurang hebat ya, apa aku kurang setia. Dia lupa gitu loh akan dasar yang itu tadi, yang ngerasa dihargai dan dihormatin itu, Kak. Makanya mungkin jadi gini, laki-laki tidak selalu memposisikan gue harus dapat pasangan yang cantik, tapi bagaimana kebutuhan emosional dia tentang dihargai sama perempuan, dirasa apa ya, merasa dibutuhkan sama seorang perempuan, merasa dihormati sama seorang perempuan, selalu diajak berdiskusi ketika mengambil sebuah keputusan, selalu diajak ngobrol, ya kan, dianggap ada. Nah itu perasaan itu yang dia nggak dapet dari pasangannya, makanya dia cari di tempat yang lain. Nah sementara di tempat yang lain bisa memberikan hal itu, sehingga dia ngerasa ya udah nggak apa-apa nggak cantik, tapi dengan sama dia gue ini dihargai gitu loh. Kemana-mana pergi izin, nggak langsung pergi, pamitan sama pasangan. Nah itu akhirnya laki-laki rasa haus akan hal itulah, haus dihargai dan dihormati itu terbutuhi gitu loh, terpenuhi, akhirnya dia cari wanita yang nggak harus Jadi cantik. jadi bukan hanya dia kurang biologis doang gitu ya. Jadi Hmm, ada kayak dikala dia dihargai, dikala dia tuh mm-mm, oh iya gue bener-bener di kayak seperti suami layaknya gitu kan. Oh jadi ke situ ya mm-mm. lagi. Oh, enggak, dia dia kontennya kayak gitu guys. Dia kontennya kayak gitu. Ini aku lagi, dia kan suka kontennya seperti edukasi edukasi gitu. Coba kalian tengok aja piti-pitinya deh. Kali Gitu. dua teman-teman. Ini Edukasi namanya. penonton kamu yang perempuan pada nggak terima. Pasti nggak bakal terima. Nggak bakal. Dia Gak dia yakin. tuh edukasi untuk laki-laki. Dia spesialis edukasi Ah, untuk laki-laki. Makanya perempuan ini betul. banyak yang nggak terima karena emang dia kontennya itu edukasi untuk para Betul. laki-laki. Iya, Gitu. kayak gitu. Kayak si Cindy gitu. Kalau laki-laki tuh gini gini gini, dia kayak Cindy Hmm, Tamara modelnya gitu teman-teman. Gitu. Jadi gitu. kalian yang merasa wanita ya itu DL. Sebenarnya kalau aku berpikir ya, enggak sih Kak, bukan DL gitu Bukan ya, DL bukan. tuh, bukan Enggak, DL enggak. malah. Menurutku gini, justru kalau ada wanita yang menyalahkan aku, itu dia adalah, mohon maaf banget ya, dia Betul, tidak berpikir secara luas. Kenapa? betul. Harusnya konten aku bisa mendukung kalian agar kalian bisa dicintai sama suami kalian. Jadi kalian Itu lebih tahu tepatnya. poinnya apa yang diinginkan laki-laki, apa yang diharapkan laki-laki. Jadi belajar gitu loh, bukan sekedar ibaratnya kamu nanti ini ya, kamu semoga dapat suaminya yang kayak gini ya, kamu malah menghakimi, Ah, tapi ambil sisi baiknya gitu. ambil sisi Karena baiknya. Katakan karena Fred. faktanya memang begitu gitu loh. Betul. Jadi kamu akan Gampang tahu itu nih baca kata-kata Fred. komentarnya. Oh iya banyak laki-laki nih yang sepakat gitu kan. Oh berarti benar, saya harus begini. Oh saya harus begini begitu. Iya, dia aja belum nikah udah nyampe lo pikirannya ke situ. Justru gini, Apalagi nggak dia udah nikah. Dia gini aja mereka belum pada nikah bilang, udah iya benar, pikiran. nikah dulu baru bicara. Sederhana, kita nggak perlu masuk neraka dulu untuk tahu neraka itu panas. Oh, Maaf, fungsinya belajar itu gitu kan nggak mungkin seorang dokter mengobati pasien HIV, dokternya harus HIV dulu biar tahu rasanya kan enggak. betul. Betul. Heeh. Iya, karena laki-laki itu nggak bercerita, maka kalian harus belajar. Belajar. Ya kan, karya laki-laki nggak bercerita, Toto punya bini. Iyalah. Oh, jadi boti aja lo. Nggak apa-apa, yang kontra itu artinya ya memang dia seperti itu adanya, karena dia merasa kalau misalnya ada yang Nah, setuju, ya biasanya benar. yang bilang betul berarti dia memahami. Kalau dia bilang Fred, Betul. berarti dia nggak ambil sisi baik. Oh, ternyata bener juga ya. Ntar geram diselingkuhin aja sama suami. Dia gitu aja. Katanya semua laki-laki sama. Salah lagi. Nggak ngaca dirinya. Kenapa begini-begini? Salah lagi. Nggak usah kecilnya aja. Suami nggak disediain kopi aja. Itu udah parah banget nggak dihargai. Ya, Betul, itu betul. aja. Jadi nggak harus minta mana uang lu semuanya baru gue sediain Nih, kopi, gue hormatin. Nggak Kak, kayak ada gitu hal, konsepnya. ada hal menarik biasanya yang terjadi sama perempuan ya. Mungkin perempuan ada yang nggak sepakat, ini terserah. Nih kadang ada laki-laki yang dia dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan dia tidak punya penghasilan. Terus istrinya bilang nih kemana-mana, aku nih udah nggak dinafkahin, suami aku nih udah nggak bisa nafkahin aku gitu ya.
Sementara selama pernikahan usia 10 sampai 20 tahun, dia sudah tinggal di rumah suaminya. Dia sudah beli makan, skincare, semua kebutuhan dia dari suaminya. Terus dia bisa bercerita kemana-mana hanya karena suaminya tidak punya uang dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Dia bisa loh talak minta cerai. Padahal apa yang sudah dilakukan sama suaminya selama dia hidup bersama suaminya itu adalah bentuk daripada nafkah. Jadi nggak dihitung tuh 10 tahun terakhir. Tapi yang 1 sampai 2 bulan tahun terakhir itu dihitung, Kak. Karena apa? Karena katanya saya tidak dinafkahi. Nah itu, dia lupa akan hal itu. Sering sekali pengorbanan laki-laki dilupakan oleh perempuan. Perempuan selalu berbicara tentang kewajiban laki-laki. Tapi apakah kewajiban dia sudah dilakukan? Belum tentu, kan? Ini. Gitu. Ini. Makanya kan aku bilang gini ya. Mungkin kalau aku sama orang biasa sehari 300.000 ya. Betul, Kak, sehari itu terjadi sama 300.000, aku. Terus? ya. Mungkin kalau aku sama orang biasa yang ngasih uang sehari 300.000 sehari, mungkin dia ngedoain aku dari subuh sampai maghrib. Betul. Betul, Kak, itu betul banget. Sebenarnya sih ini perihal rasa syukur sih, bukan orang Mungkin. biasa atau luar biasa. Ini rasa Aku syukur. minta kopi aja mahal banget, 300.000 aja jarang dikasih kopi. Padahal makan di luar, nggak pernah makan di rumah. Ngasih nggak pernah dipinta lagi. Nasib, memang nasib. Teman-teman, aku minta tolong kalau di sini ada yang typing kurang setuju, tolong bantu dijawab buat kalian yang setuju sama statement aku. Dijawab aja, nggak apa-apa. Betul. Kak Pamanmu, sabar ya. Emang kita harus konsentrasi. Iya, Sama konsentrasi. peserta kolok. Sabar. Nih pertanyaannya ada bagus nih. Mana tadi? Lagi. Aku suka keribut. Terus bagaimana kalau dari awal pernikahan sampai 5 tahun tidak mau bekerja dan dia males nikah? Nah itu dia. Kenapa kamu nggak ganti? Kenapa kamu bertahan sama laki-laki yang seperti itu? Ganti! Kenapa bertahan sampai 5 tahun? Ada Arya udah ganti, ada Arya. Kenapa bertahan sampai 5 tahun? Dari awal nikah aja udah kelihatan. Kenapa bertahan? Ganti! Oh. Udah tahu kan awalnya begitu, kenapa masih bertahan? 1.000, ada nggak yang komen Nah, 1.000? betul. Kan dari awal udah kelihatan. Ganti ngapa bertahan sampai 5 tahun? Cinta, masih karena cinta. Makanya begini. Rasain. Banyak laki-laki ya, ketika berpisah tuh, wanita minta pisah, pasti jawabannya satu, simpel. Aku selama 5 tahun nggak pernah dinafkahi. Padahal ketika dia nggak berhenti menafkahi, ketika dia lagi bangkrut atau susah, mungkin ada cobaan ekonomi, ujian 3 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir, pasti akan jawabnya seperti ini. Yang 4 tahun setengah itu dibahas, nggak nafkahi gitu kan. Nah, dia jatuhnya itu pas di titik 2 bulan. 4 tahun setengah dianggap hilang. Seperti Iya itu. begitu memang. Makanya jangan kayak gitu. Itu namanya menghilangkan rezeki orang. Usaha orang. Per-peran aja. Ekonomi lagi sulit. Mungkin kita lagi diuji. Dulu-dulu juga kamu nafkahi aku, Mas. Mungkin kita lagi saatnya lagi begini. Kan gitu. Per-peran aja. Gak usah ngomong ke situ. Iya betul. Terus ada lagi perempuan begini ya. Dibilangnya gini. Semua laki-laki sama. Asal disakitin, semua laki-laki sama. Ya salah lu lah. Ya, semua laki-laki lu coba. Coba 1 doang. Ya bakal sama. Gitu. Aduh, kamu pinter banget deh. Ya juga, karena semua laki-laki ini cowok. Iya ya, berarti yang 5 tahun tadi juga salah dia. Kenapa bertahan sampai 5 tahun? Karena dari awal udah begitu. Aku suka keributan. Jadi Anda mancing saya buat bangun keributan. Soalnya dari tadi aku diserang kompor. Oh, gitu. Kompor, iya. Oh, Aku gitu. jadi seneng. Aku adu-aduin sekarang.
Nih gini juga masukan buat perempuan. Kalau suami kamu nggak berguna, kalau suami kamu nggak mau ikut berkontribusi, ya tapi tolong sebelum kamu tendang atau kamu usir atau kamu tinggalkan, itu kamu ukur dulu berapa banyak kebaikan yang dia lakukan sama kamu. Tapi kalau dia lagi dalam cobaan, kamu harus temani. Gitu, jangan baru dicoba ya kan bilang gini, laki susah hidupnya. Neng mau hidup sama abang, hidup abang susah. Iya saya mau. Waktu udah dinikahin ya kan mau dinikahin bilang gitu. Iya saya mau nih hidup sama abang. Giliran laki nggak kerja sehari nggak ada duitnya disuruh-suruh kerja biar kata sakit badan juga. Beneran. Iya kan? Tunggu. Iyalah, beneran lah. Pokoknya Atuh donganan. bongan. Atau jangan, buji bongan. Iya tuh donganan lu mau gimana? Atau pugu, Ji. Iya, kadang nih padahal laki-laki nggak berangkat kerja gara-gara apa? Gara-gara demam, disuruhlah pergi kerja. Kalau abang nggak pergi kerja nanti anak kita mau bayar sekolah pakai apa? Listrik bunyi. Akhirnya laki demam-demam tinggi, tetap dia pergi. Iya. Itu anjing banget lopot tuh. Ya bener, Cin. Betul itu. Makanya ya, nih rumah tangga tuh kadang 3 tahun. Itu tahap ujian, harus sabar lewat-lewat Sabar. dulu. Ya kan nih, laki-laki itu diuji ekonominya jatuh. Tapi kalau perempuan ujiannya adalah harta. Ya, Mm-mm. itu hati-hati. Makanya kalian ketika ada suami yang lagi turun, lagi jatuh, atau lagi Ditemanin. gimana, temenin aja. Karena itu udah pasti. Ujiannya kan Iya. pasti di 3 tahun, di 5 tahun ke depan, ntar 10 tahun lagi ada lagi ujiannya. Entar dari ujiannya suami ngelihat istri kurang cantik lah 10 tahun ke depan. Ya kan yang tadinya bodinya kayak Mercedes, tiba-tiba begitu udah 10 tahun ke depan kayak gemblong. Itu ujian juga. Sabar. Itu ujian juga buat para suami juga. Lihatlah dulu, oh dulu istri gue cantik kok, sekarang nggak begini. Itu ujian, hati-hati, ujian. Terus para laki-laki ya, kalau ngeliat cewek di luaran sange, udah inget bini, pulang langsung celup bini di rumah gitu. Iya, betul. Sepakat itu ujian, teman-teman. Ujian benar buat rumah tangga itu seperti itu. Ada tahapnya, ada fasenya. Tapi ujian itu nggak cuma perihal ekonomi juga yang kurang. Ekonomi yang banyak juga bisa jadi ujian. Iya kan? Istri waktu ekonominya lagi rendah, nangis-nangis, minta Allah untuk angkat derajat suaminya. Giliran suaminya kaya raya, diuji sama perempuan lain. Nangis-nangis lagi minta sadarkan suami. Betul itu. Padahal kalau perempuan menemani suaminya di saat susah, nanti pada saat dia kaya, uangnya juga dikasih ke kamu kok, nggak mungkin ke istri tetangga. Nggak Terus apa-apa, terus teman-teman. jangan Hmm? jangan juga kalau aku mau tanya nih. Seandainya suami dibilang istri begini, mana uang lu semuanya sini, biar gue yang ngatur semuanya. Lu mau beli apa, gue yang ngatur. Lu mau beli ini, gue yang bayarin. Lu mau beli itu, gue aja yang transferin. Menurutmu itu gimana? Jangan percaya kata-kata itu ya. Jangan ada yang percaya, pray, please. Kenapa? Karena ya kalau ada perempuan yang bilang, udah kamu mah boros uangnya gitu ya. Sini aku yang ngatur. Sini kalau ada apa-apa minta sama aku, simpen sama aku. Jangan percaya. Ada beberapa istri yang memang benar. Tapi kadang-kadang pada saat uangnya udah berpindah alih ke istri gitu ya. Pas suaminya minta duit dibilangnya begini, emang duit yang kemarin udah habis. Kok papa boros banget sih? Ya itu passwordnya tuh banyak. Emangnya dipakai buat apa? Kok nggak sisa? Emangnya gimana? Begini begitu ujung-ujungnya nggak dikasih. Percaya? Uang itu Jadi, kalau udah jadi pindah itu tangan, menurutmu itu benar atau enggak tuh? Kayak begitu. iya ada yang benar, ada yang enggak. Tergantung individunya masing-masing. Tapi hampir rata-rata itu ya kan laki-laki mengalami hal itu gitu loh Kak. Kadang yang lucu tuh gini ya teman-teman. Apa ya? Laki-laki ini kan donatur, tapi kadang-kadang donatur yang diatur. Bukan donatur yang mengatur, donatur yang diatur gitu loh. Perempuan kalau belanja, hayu aja belanja. Tapi kalau laki-laki belanja, istrinya bilang, jangan beli ini pah mahal, ya kan? Atau misalnya istrinya beli bajunya yang bagus-bagus, lakinya beli baju yang 100.000 tiga.
Bininya beli baju yang berjuta-juta, lakinya beli baju 100.000 penonton tiga. dia itu nah teman-teman tetap lari guys, penonton dia itu banyak laki-laki di sebelah loh, di penonton aku perempuan semuanya, ini bentrok nih antara berdua nih. Penonton aku itu dari kalangan mak-mak semua, itu penonton dia dari bapak-bapak semua. Aku suka keributan. Iya. Coba aja kalian mampir ke room sebelah. Nih, kalian mampir ke room sebelah, kalian tengok lah penonton dia. Pasti bapak-bapak semua isinya. Iya benar Arya, iya. Coba, Iya, coba, bininya coba. mah beli gincu. Karya, bininya beli gincu mahal-mahal, lakinya pakai kolor bolong di rumah. Wah. Ya begitu atuh. Ya. Enggak, padahal kan lakinya yang gajian. Lakinya yang kerja 30 hari, bininya yang gajian. Betul. Tuh kakak. Tapi Sebenarnya emang gini, begitu adanya ya. kesimpulannya begini Ren. Sebenarnya laki-laki itu kalau dia dituntut uang semuanya diserahin ke istri, malah dia akan berbohong si laki-laki tersebut. Ya, betul. Dia akan ngumpetin uang kalau dia ditekan kayak begitu. Percaya deh sama. Karena apa, dia merasa, aduh dipegang itu semua, aduh ntar gue ini, aduh. Malah dia timbulnya ngumpetin duit. Jatuhnya ke situ. Jangan Iya. jangan digituin. Yang penting suami mah gini. Uang harian cukupnya berapa? Kasih istri, jeger. Ya kan? Kebutuhan dapur nih sehari-hari kira-kira berapa? Kasih. Itu buat dapur. Nah, walaupun uang itu ada di rekening suami, yang penting satu, istri mah terbuka aja. Oh ada kok gitu. Nanti kalau uang dapur nggak ada habis, tinggal istri minta, Mas ini kurang loh, transfer lagi lah. Oh ya udah. Malah lebih enak gitu. Jadi kalau istri minta sama suami, suami merasa dihargai. Dia malah seneng gitu. Betul. Malah Izin seneng. kan, berarti Malah seneng izin. gitu. Jadi kalau dipaksa, mana uang kamu? Sini semuanya biar aku yang ngatur. Kamu bayar apa? Transferin. Bayar itu. Malah dia ujung-ujungnya malah nggak bener, malah dia ngumpetin duit ujung-ujungnya ke situ. Malah kayak gitu deh. Yang Ya. penting mah kamu Itu memang. Iya betul. ya di ATM ada berapa. Terus istri boleh ngecek mutasi suami. Oh beli ini, oh beli itu. Yang penting mah duit aman. Mendingan begitu. Ya, terus lah lagi pula juga di rekening laki gua ada. Tinggal kurang mah gua tinggal minta. Transferin aja, gua pencet sendirian bankingnya. Aku tadi kurang tuh. Ini, beli ini. Gitu aja. Daripada ditekan-tekan kayak begitu. Ujung-ujungnya malah nggak beres. Nanti malah, apalagi kalau kita punya istri yang sama, yang bisa cari uang juga. Jadi malah, uang lu bebas pakai begini-begini. Oke, nggak jadi masalah. Giliran gua digini-giniin, lu keluar nggak keluar dapat duit keluar nggak pernah bilang sama gue, tapi gue selalu dituntut untuk beli apa, gue harus tahu, jadi ribut. Makanya orang rumah tangga itu kalau masalah uang ribut kayak orang kampung jatuhnya, jujur aja. Iya, kayak orang Benar kampung sih, yang betul, Kak. baru ngerti duit gitu loh. Sebenarnya sih bukan cuman perihal uang ya. Kadang-kadang perempuan ini tanpa disadari yang membuat laki-lakinya berbohong juga. Contoh, ya dalam konteks misalnya suami memang pulang kerja malam, tadi bilang, kamu pergi ngopi ya sama bos, kamu selingkuh ya, kamu. Akhirnya itu terjadi gitu loh. Jadi daripada dia bilang lembur, ya udahlah, mending diam gitu. Jadi akhirnya disimpan sendiri sama laki-laki gitu. Jadi kadang tanpa sadari apa yang kalian ucapkan, tuduhan-tuduhan yang dilakukan sama perempuan, itu akhirnya dieksekusi sama laki-laki. Maka kurang-kurangilah menuduh laki-laki. Tiba-tiba suami nomor handphonenya nggak aktif. Kemana nih? Kok nggak ada kabar jadi begitu aktif? Kamu sama cewek ya? Kamu habis ini ya? Habis temuan ya? Habis ini? HP kan lobet, kok begitu? Itu jangan, itu adalah doa untukmu sendiri ke suamimu. Makanya kan ada pengatakan Gitu. Allah, nih gue jadi ustadz nih ya. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jika engkau berprasangka kepada hambamu, ya sesama hambanya, ya dengan baik, maka akanlah kebaikan itu datang. Jika kau berprasangka buruk, maka keburukan itu akan datang. Walaupun memang buruk, berprasangka baiklah,
gitu. Sebenarnya gitu sih kesimpulannya. Makanya Oke. hati-hati. Doa istri kan paling manjur. Makanya wanita jaga. Gitu. Kalau istri minta Iya, cerai, akhirnya laki bener-beneran kabur jadi cerai beneran. Itu kali hati-hati. 3 guys. Sedikit Ini ribut minta penonton cerai. kamu nih, penonton kamu nih pasti pada ngehujat aku. Aku suka keributan. Itu jangan Nggak juga, jangan mungkin. sampai suami itu keceplosan ngomong begini begini Ya, begitu. Tahan amarah buat para istri juga. Asal masalah sepele, jangan langsung minta cerai, cerai. Itu doa. ya. Akhirnya nanti ketika suami bablas, cerai beneran, ya, minta balikan malu, udah ngebuang ludah, jilat lagi. Ini pada typing cari muka ya gitu. Itu resiko laki-laki. Enggak, saya nggak cari muka, muka saya ada di sini. Wow, kok. Ah, Gini, kalian boleh bilang kita itu jadi resiko. koin, tetep bayar. Yo. Kalian boleh bilang itu resiko laki-laki. Jawaban kamu sebagai seorang perempuan sangat pakai logika. Kadang-kadang perempuan itu memang pakai logika ya. Dia kayak milih laki-laki. Ya gue realistis gitu ya. Gue realistis aja pilih laki-laki yang banyak duitnya gitu. Tapi pernah nggak kalian nih sebagai seorang perempuan berada di posisi laki-laki? Mohon maaf nih, kalau suatu Iya, saat dimaafin, tenang aja. kalau suatu saat laki-laki menggunakan rasa realistisnya, maaf banget nih, tiba-tiba di saat kamu tidak lagi bisa, ya ini bahaya, ini kalian harus jadi warning buat perempuan. Tidak lagi bisa, ya misalnya kalian lagi, udahlah kamu perempuan gini, udahlah laki gua nggak ada duit, gua realistis aja, gua tinggalin. Nah kalau laki-laki pakai realistisnya kak, misalnya udahlah istri gue udah nggak bisa ngapa-ngapain mau gue tinggalin aja, sanggup gak kalian? Mampu nggak kalian? Kan gitu. Jadi ketika kalian berucap saring dulu. Jadi biar nggak nanti menyakiti pasangan kalian. Padahal kalau laki-laki mau pakai kata realistis, udah kamu mah jadi istri udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aku mau realistis aja ganti yang baru. Sakit hati nggak? Terima nggak? Pahami. Iya, dia kan bertanya, saya menjawab orang gitu loh. Salahnya di mana? Saya sebagai pengamat, begitu. saya sebagai pengamat laki-laki yang memang kaum patriarki, terus saya berusaha menyuarakan apa isi hati laki-laki. Kenapa kalian Banyak laki-laki yang mengeluh, banyak laki-laki yang berkonsultasi, semua berdasarkan pengalaman saya. Dan ketika saya sampaikan di umum, di publik, kenapa banyak perempuan yang tidak terima? Apakah kamu tidak mau mendengarkan keluhan laki-laki? Segitu egoisnya kah kamu? Kan gitu. Betul. Apa kamu nggak keluhan laki-laki, terus kalian nggak pernah begini? Berarti kalian egois lah, egois. Iya dong. Sampai bisa ada laki-laki yang bercerita curhat sama saya sampai nangis. Iya Ya kan? ampun, sampai nangis. Banyak kak mereka bercerita gitu loh. Sampai nangis. Gitu. Ini nih mungkin kenapa saya pahami karena saya mempelajari banyak laki-laki. Jangan salah satu nanti ada suami kalian ternyata yang Wah, iya. Bentar, bisa jadi bininya ada di aku, lakinya di sono. Terus dia nonton berdua begini. Yang satu ngadep ke sini, tiduran. Yang satu, yang iya, bininya nonton jangan-jangan aku. yang istrinya Yang pada nonton kamu. nggak iya betul. Jangan-jangan yang istrinya pada nggak terima ini itu lakinya nggak taunya dia apa Ada namanya di suka sini. curhat sama saya, suka konsultasi gitu. Gitu loh. Makanya kan penonton. Aku suka lihat komen kamu kan, konten kamu yang lewat di beranda aku. Terus aku baca sini. Anjir, bapak-bapak semua yang komen. Iya. Mamanya kemana ya? Mungkin pada di pojok kali pintu ya, merasa tersingging. AL. Tersingging. Iya gitu. Ini kenapa ya kak? Aku nggak tahu ya. Kakak pada komen katanya yang ini kakak sama yang di sebelah lagi panas apa? Aku nggak tahu ini. Kan aku taunya Kak Dia Arya. mah edukasinya begitu, ngaco. Dia mah Saya kontennya nggak seperti tahu. itu. Lu tengok Iya. ada apa perlu nih? Apa perlu nih gua setel dipakai akun satu lagi? Iya, kontennya begitu. Bagaimana sih? Berarti kalian kalau begitu anggap aja sih kentut lewat. Iya heran. Sensitif banget. Sekali lagi. Iya, Sekali lagi, ya, edukasi lagi. Ya, nanya lagi deh. Buat bapak-bapak yang di sebelah sana, ada yang mau nanya komen di sini nanti aku wakilkan.
Tempatkan sesuatu pada posisinya sesuai kodratnya. Gini, Mbak, ya. Kalau semua wanita, ya kan, memang benar. Kalau semua wanita itu saling support Oke, wanita, saya sekarang aku mau sepakat. bahas satu lagi Mm-mm. pertanyaannya. Dia pintar. Oke. Apa yang membuat manusia itu menjadi bersifat NPD? Coba aku mau nanya sama kalian. Kamu. Oh, oke, tapi aku selesaikan dulu ya. Ya, Orang-orang di sini kan tadi ada yang typing ya sesuaikan dengan kodratnya. Memang saya sepakat kalau seorang wanita itu mendukung wanita ya, tapi dukungan saya adalah dengan membuka apa keinginan laki-laki agar kamu bisa pelajari. Gitu. Kalau aku nggak buka, kalau aku nggak suarakan, kalian nggak tahu. Kalian akan hanya merasa benar dengan versi kalian sendiri. Koko gentleman, bukan kalian tahu apa yang suami kalian inginkan gitu ya. Terus kalau misalnya apa yang membuat orang mendasari dirinya merasa NPD ya, dia kan narcissistic personal disorder gitu ya. Jadi aku nggak dia ngerti tuh NPD apa ya? Kenapa sih orang pada bilang ya, karena dia narsistik gitu loh. Dia ngerasa bahwa dirinya itu biasanya merasa hebat, merasa dia cantik, merasa dia punya kemampuan, merasa dia tampan. Makasih Koko. Jadi ini tergantung dari laki-laki dan perempuan punya semua hal itu gitu loh. oh punya semua? Iya, punya semua hal itu. Jadi dia ngerasa bahwa dirinya punya sesuatu hal yang lebih gitu. Jadi akhirnya dia ngerasa ya NP dia itu keluar. Jadi narsistiknya Oh. dia keluar. Apakah kita harus keluar dari zona NPD? Kadang orang yang NPD tidak menyadari hal itu, Kak. Oh betul. Iya, tidak akan pernah menyadari. Mbak, Iya, aku yang pernah dengar sih kalau orang NPD makasih itu Koko. dia menganggap diri dia tuh paling benar dan paling sempurna dan benar. Dan dianggap sekeliling dia itu salah semua. Biasa sih gitu. Benar gak sih? Mhm. Tanpa dia Bisa jadi menyadari itu salah seperti itu dia. memang. Ya karena memang dia tidak sadar, menurutnya dia benar. Oh, Karena dia ngerasa dirinya ada kelebihan gitu loh. Gitu. Tapi kalau kakak tanya apakah NPD itu harus berubah, seharusnya iya. Tapi orang yang merasakan NPD dia tidak menyadarinya bahwa diri dia NPD. Gitu. Padahal dia membenarkan orang, suka ikut-ikutan ya. Kayak ikut-ikutan gitu. ya kan narsistik, FOMO. Jadi ikut-ikutan.